Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang guru dan juga seorang yang belajar ilmu, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan tentang atau sampai pada bab yang ke-6, fi adabil alimi fi durusihi, adab seorang guru dalam pengajaran, dalam dalam mengajarkan ilmu. Baik. Maka di sini musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain qala, beliau mengatakan wa idza kharaja min baitihi, dan jika seorang guru itu seorang guru, seorang pengajar keluar dari rumahnya, da'a, dia hendaknya berdoa, bidu'ail waridi, dengan doa yang ada anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat atau disesatkan, au azilla uzal, atau aku tergelincir atau digelincirkan, au adlima au udlama, atau aku menzalimi atau dizalimi, au ajhala au yujhalu alai, atau aku berbuat bodoh atau aku dibodohi. Azza jaruka, mulia orang yang dekat denganmu ya Allah, wa jalla thana'uka, dan mulia dan agung pujianmu ya Allah, wa la ilaha ghairuka, dan tiada sembahan yang hak kecuali dirimu ya Allah. Tsumma yaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, bismillah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan upaya melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit janabi, Allahumma tsabbit janani, ya Allah, kuatkanlah hatiku, wa adiril haqqa 'ala lisani, dan kuatkanlah kebenaran atas lisanku. Baik. Haris, ini nakal tak suruh keluar ya? Keluar dah? Keluar dah? Keluar dah? Keluar deh. Gak boleh teriak-teriak. Baik, kemudian beliau melanjutkan wa yudima dzikrallahi ta'ala, dan dia senantiasa berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, ila an yasila majlis tadris, hingga dia sampai ke tempat mengajarnya. Baik. Jadi di antara adab seorang yang mengajarkan ilmu, ya misalkan kita mengajarkan ilmunya bukan di rumah gitu ya. Misalkan di sekolahan, di madrasah, di pondok, atau dimanapun, ketika kita keluar dari rumah maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jangan sampai hubungan kita putus dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Dan berzikirlah kepada Allah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya supaya kita terus sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita mengajarkan
mengajarkan ilmu. Kita harus sambung, apalagi ilmunya ilmu agama. Ya, ilmunya ilmu agama. Kita harus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, fa idza wasala ilaihi, ketika dia sudah sampai ke tempat mengajarnya, yusallimu 'alal hadirin, dia mengucap salam kepada orang yang sudah hadir. Wa yajlisu, dan dia duduk al-mustaqbilal kiblata, menghadap kiblat. Ini ngadep kiblat ya. Cocok ya ternyata. Cocok ya ternyata. In amkana, jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Kalau tidak mungkin ya bisa ngadep yang lainnya. Biwaqarin, dengan tenang gitu ya, dengan wibawa, wasakinatin ya, dengan wibawa dan juga dengan ketenangan, wa tawadhu'in, dan tawadhu', wa khusyu'in, dan dengan khusyuk, mutabarri'an au ghaira dzalika, bisa dengan mutabarri', duduk tabarru' itu ngene iki sila. Ya, ngerti sila kan ya? Ya. Lungguhe sila utawa gak sila. Ya, duduk seperti ini atau duduk seperti tahiyat. Tawarruk bisa, atau model duduk iftiras bisa. Minal jalsatil hasanat, dari bentuk duduk-duduk yang baik. Ya, bentuk duduk yang baik. Ya. Termasuk apakah ada duduk-duduk yang tidak baik? Ya ada. Beberapa pose duduk ya. Beberapa pose duduk ada yang tidak disukai, atau beberapa pose meletakkan tubuh ada yang tidak disukai Rasulullah SAW. Misalkan al-iq'a, pose duduk iq'a, ka'iq'a'il kalbi, ya, pose duduk seperti anjing. Ya boh, kira ini longge ya. Sikile diangkat, ya, sikile diangkat, tangannya nang lemah. Kira kan ngono lho. Ya Ndre, ngono Ndre. Kata kiri lenggo. Ganti kiri soalnya ya. Ya, jadi kakinya diangkat gini, kemudian tangannya ke tanah. Itu iq'a namanya. Duduk iq'a. Iq'aul kalbi. Ya. Nah, seperti duduk seperti itu ya, itu termasuk yang tidak disukai. Ya. Baik. Kemudian wal yasun badanahu 'aniz zahfi, dan menjaga dirinya ya supaya tidak ngelesot ya. Apa ngelesot ya? Merangkak atau gitu ya. Atau ngesot ini an makanihi, dari tempatnya, jadi pindah tempat dengan ngesot atau merangkak seperti itu ya. Wa yadaihi anil abathi, dan menjaga tangannya dari abath. Abath itu gerakan-gerakan yang sia-sia ya, sia-sia. Wa tasbihi wa tasbiki, dan tasbik. Tasbik itu gimana tasbik? Ini ya. Tasbik ini. Wa ainaihi, dan menjaga kedua matanya, an tafriqin nadhari min ghairi hajatin, dari melepaskan pandangan tanpa ada kebutuhan. Tolah-toleh gitu ya. Tolah-toleh ngomong ini. Ngajam ini. Ya, jadi hendaknya duduknya dengan tenang, dengan waqar gitu ya, berwibawa, kemudian dengan tawadhu, khusyuk, dan seperti itu. Ya. Wal yuba'id 'anil mizahi, dan menjauhi guyonan ya, menjauhi guyonan kalau misalkan tidak diperlukan karena sedang dalam majelis ilmu. Wa kasratil dhahik, dan banyak tertawa. Fa innahu yuqallilul haibah, karena hal tersebut bisa mengurangi kewibawaan gitu ya, bisa mengurangi kewibawaan. Wa yuskipul khashmah wa yuskipul hismah ya, dan menjatuhkan muru'ah gitu ya, menjatuhkan wibawa seorang ya.
Maka sebagai seorang pengajar, seorang alim, ya, kita tidak dituntut untuk menyenangkan hati orang yang diajari. Apalagi yang diajarkan adalah ilmu agama. Ya. Bukan kita dituntut untuk menyenangkan hati orang yang kita ajari. Tapi kita dituntut untuk menyampaikan ilmu tersebut. Baik itu diterima ataupun tidak, yang penting kita menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh, dan tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya untuk menyampaikan saja. Ya. Nah, ini yang hendaknya kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Ya. Bukan hanya memperhatikan ya apa carane sing ngrungokno iki sok guyu terus, sok seneng gitu ya. Ya. Akhirnya wakai guyone, ya ilmunya enggak masuk gitu. Baik. Kemudian selanjutnya wala yudarrisu waqta ju'in, dan janganlah dia mengajar ketika dia sedang lapar. Ya. Alhamdulillah tadi siang sudah makanan. Gitu ya. Jadi enggak lesu insyaallah. Wa atoshin, dan haus syadidaini yang sangat. Ya. Kenapa nih lesu, ya ngelak itu wis kadang rada pandangan rada ambyar gitu ya, rada kabur gitu. Auhamin, atau sedang dalam kondisi galau. Ya, habis dapat berita yang tidak menyenangkan, hatinya gundah. Terus saiki jadwal ngaji rek. Atau sekarang jadwalnya ngajar, gimana ini ngajar apa enggak gitu ya. Kalau bisa di-cancel sebenarnya di-cancel. Kenapa? Karena takutnya nanti tidak fokus, akhirnya ilmu yang disampaikan salah gitu. Au ghadabin, atau ketika marah, au nu'asin, atau mengantuk, au fi hali bardin mu'lim, atau ketika kondisi dingin yang sangat menyakitkan. Ya, dingin, kita kekurangan pakaian, atau tidak ada penghangat ruangan, misalkan kalau tempat dingin, tapi Indonesia insya Allah hangat terus ya. Saat adem-adem aja rada hangat gitu ya. Kecuali subuh ya, paling subuh rada adem. Ya, au harrin muz'ij, atau panas yang mengganggu, tidak mengenakkan. Ya, tidak mengenakkan. Ya, jadi hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu itu benar-benar dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi fokus. Ya, baik hati maupun pikirannya, supaya ilmu yang disampaikan memang benar-benar yang sudah dipelajari. Ya. Wa yajlisu barizan li jami'il hadirin, dan duduk menampakkan diri kepada seluruh yang hadir. Ya. Kalau misalkan sangat banyak, sebabnya dia duduk agak tinggi. Ya, kalau zaman dahulu sampai sekarang ya, mungkin kalau di di Saudi atau di Mekah itu biasanya kan kalau syekh itu biasanya ngajarnya ya di duduk, itu thalibnya duduk di bawah. Ya, dan juga di Indonesia juga seperti itu. Ya. Dari situlah ada istilah kursi gitu ya, kursinya syekh gitu ya. Kursi syekh itu maksudnya ya majelisnya syekh itu. Baik. Baik, wa yajlisu barizan li jami'il hadirin wal yukir afadilahum. Assalamualaikum. Wal yukir afadilahum bil ilmi, dan hendaknya dia menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan dengan ilmu. Ya. Awis sinni, atau lebih tua. Awis salahi, atau karena dia orang soleh. Awis syarafi, atau karena dia punya kemuliaan. Wa yarfa'hum ala hasabi taqdimihim fil imamati, dan mengangkat mereka, memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan mereka dalam kedudukannya. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk nunzilun nas ala manazilihim. Jadi memposisikan manusia dengan posisinya. Misalkan ada alim yang hadir di majelis, atau seorang yang soleh yang dikenal kesolehannya, atau ada orang yang lebih tua dari kita, ya maka kita menghormati mereka gitu ya. Wa yatalattaf bil baqin, dan berbuat lembut dengan yang lainnya. Wa yukrimuhum, dan menghormati, memuliakan mereka bihasabil kalam, sesuai dengan ucapan gitu ya.
Kalau yang hadir yang lebih tua, ya kalau bisa bahasa yang sopan gitu ya. Ini sing hadir saumuran utawa lenom, iso guyon kayak ini ya, iso nguku ini ya, rada basa kasar itu gak masalah gitu ya. Tapi kalau yang hadir tua-tua, ya kalau bisa bahasa halus ya bahasa halus, kalau nggak bisa ya bahasa Indonesia gitu. Ya, yang penting menunjukkan pemuliaan terhadap orang yang hadir di depan kita. Wa talaqatil wajhi, dan dengan wajah yang berseri-seri gitu ya. Jangan wajah yang cemberut membuat orang yang melihatnya sumpek gitu ya. Nang omah sumpek teko ngaji ku gak sumpek delok ustaze sumpek gitu ya. Tambah sumpek ya kayak guyu. Ya kamar guyu mesem biasa gitu. Makanya seorang guru itu benar-benar dia bisa memberikan solusi dari kalamnya dan juga dari fisiknya, wajahnya sumringah gitu ya. Jadi orang yang melihatnya itu ikut seneng, ikut santai gitu ya. Ya. Dan juga tindak tanduknya seperti itu. Wa husni mazidil ihtiram, dan hendaknya melebihkan penghormatan. Wa yaqumu, dan berdiri li akabiri ahli Islam, untuk pembesar-pembesar Islam, ala sabilil ihtiram, sebagai bentuk penghormatan. Misalkan kita ngaji gini ya, tiba-tiba ada orang, boleh kita berdiri kemudian menyalaminya ya. Atau ada syekh, ono kiai, ono gus, misalkan seperti itu, ya boleh kita berdiri untuk menyalaminya, menyambutnya seperti itu. Ini adalah bentuk penghormatan. Waltafitu ilal hadirina iltifatan, dan sesekali hendaknya dia menoleh kepada hadirin, qusida bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak monoton kayak pidato gitu ya, ngaji kayak pidato wahno kita baikkan oleh belas gitu ya. Nah kalau apa namanya termasuk bentuk apa namanya adabul khitabah gitu ya, adab dalam ceramah gitu kan. Assalamualaikum. Kita kan kalau bisa memandang ya, ada yang pernah belajar ini ya, belajar cara pidato, cara ini ya, cara apa namanya, apa istilahnya itu, public speaking. Nah iya, public speaking. Kalau bisa apa, lihat semua audiens kan gitu ya, lihat semua audiens. Grogi, ojo didelok motone ini grogi. Delok dukure ndase, delok sirahe didelok ini ya. Tapi ketoke ya wis noleh kabeh gitu ya, gini gitu ya. Dulu gitu kalau pernah pelatihan apa namanya public speaking kan gitu. Kalau bisa dilihat semua ya. Ketika menyapa kan gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan gitu. Ya, kalau pernah belajar public speaking kan gitu. Ya, kemudian sekali menoleh ke kanan ke kiri. Baik, ya. Itu untuk menunjukkan perhatian terhadap yang diajar, gitu ya. Kemudian wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu bimazidi iltifatin ilaihi. Assalamualaikum. Dan mengkhususkan terhadap orang yang mengajak bicara dirinya atau sedang bertanya ya, dengan menoleh tersebut. Ya ketika ada yang bertanya, ya dia menghadap orang yang bertanya. Ya misalkan Mas Rehan bertanya, aku noleh ngiwo kan ngono. Misalkan misal Mas Wiji dia bertanya, aku noleh rono mengarep dan seterusnya seperti itu. Ya. Au iqbalin alaihi, ya. Atau dia menghadap kepadanya. Ya misalkan rotok nyamping, ya enggak apa-apa, dia agak miring sedikit. Ya, supaya terlihat ada perhatian terhadap orang yang bertanya. Wa in kana saghiran, ya, meskipun dia kecil. Au wadi'an, ya, atau orang yang apa namanya, yang kedudukannya ya biasa. Fa inna tarka dzalika min af'alil mutakabbirin, karena ya tidak mau menoleh, tidak mau menghadap seorang yang bertanya ya, atau mengajak omong kepada dirinya, itu termasuk bentuk dari kesombongan. Gitu ya. Pas cangkruk, pas ngopi, bisa ngomong kanca nih HP-an, iya sih. Sampai ngono HP, kancane ngomong gak direken blas itu ya. Ngadep kupinge, gak ngadep wajah gitu.
Ya, ketika ada ngomong ya kalau bisa ketika dia bicara kepada dirinya ya dia noleh, dia menghadap seperti itu. Bentuk penghormatan. Baik. Kemudian wa yuqaddimu 'ala syuru'i fit tadris. Ya, kemudian selanjutnya ya uslub atau metode atau adab dalam mengajar diantaranya wa yuqaddimu 'ala syuru'i fit tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala. Dan kalau bisa di awal dari ngajarnya dia membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Tabarrukan wa tayammunan, untuk mencari berkah dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Ya. Membaca Al-Fatihah dulu ya boleh. Wa yad'u aqibal qira'ati li nafsihi, dan berdoa ya setelah membaca ya untuk dirinya, walil hadirina, dan untuk orang-orang yang hadir, walisairil muslimina, dan terhadap seluruh kaum muslimin, ya. Waliwaqifin makanahu in kana fi madrasatin mauqufah, dan untuk orang yang berwakaf kalau dia sedang mengajar di tempat wakaf, ya. Misalkan kita di sekolahan yang itu yayasan atau sekolahan tanahnya wakaf, ya kita doakan orang yang mewakafkan tersebut. Au nahwiha, atau yang semisalnya, jazaan li husni fi'lihi, sebagai bentuk balasan atas kebaikan orang tersebut, wa tahsilan li qasdihi, dan untuk supaya orang tersebut bisa mendapatkan pahala, gitu. Ya kemudian ketika sudah membaca ya sepenggal dari Al-Quran ya muqaddimah gitu, kemudian dia mendoakan kebaikan. Ya termasuk juga di antara adab membaca kitab adalah kita berdoa untuk mu'alliful kitab, gitu ya. Ketika kita membaca sebuah kitab, sebuah buku, ya kita katakan qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain, gitu. Atau rahimahullahu taala, minimal seperti itu kalau sudah wafat, ya, atau hafizahullahu taala kalau masih hidup. Ya sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan, ya. Karena kita sedang mempelajari ilmu yang beliau tulis. Ya. Tsumma yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia mulai berta'awudz ya dari syaitan yang terkutuk. Wa yusammillaha ta'ala. Kemudian dia membaca basmalah. Wa yusammillaha ta'ala bihamdihi wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, wa yataradda an a'immatil muslimin, ya, dan mengucapkan radhiyallahu an kepada para imam-imam kaum muslimin, ya. Intinya kita senantiasa mendoakan, ya. Intinya kita senantiasa mendoakan orang-orang yang berjasa bagi kita, ya, baik itu penulis kitab atau guru-guru kita dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika kita membaca kitab seperti itu, kita berdoa kepada guru-guru kita, berdoa untuk guru-guru kita, misalnya. Ya, misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd, Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li sami'il wa li hadirin wa lil muslimin ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharani amin, dan seterusnya yang semisalnya. Nah, hal seperti ini tidak didapatkan kecuali dalam ilmu Islam. Masa sampean maca buku paket matematika sapa sing nulis? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ya jadi 5 kuadrat ya. Enggak ada, ilmu umum enggak ada. Itu salah satu bentuk keistimewaan ilmu Islam dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Ya. Bentuk keistimewaan ilmu Islam daripada ilmu yang lainnya. Ilmu apapun kalau diintisabkan kepada agama Islam dan juga bahasa Arab, dia akan menjadi mulia. Kalau kita bacanya adalah baca dengan tulisannya bahasa Indonesia, ya biasa saja. Tapi coba kalau kita misalkan misalkan buku matematika gitu ya, buku matematika gitu ya, misalkan buku atau ya buku aljabar, misalkan aljabar ya.
Yang nulis kan Khwarizmi kan gitu ya. Aljabar itu isinya matematika gitu ya. Tapi kalau kita ketika baca ya matematika tapi bahasa Arab, itu rasanya kok ada rasa yang tersendiri gitu ya, beda. Ya. Ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Khwarizmi fi kitabih Al-Jabar rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharani. Fa hadhil 'ashrah yudrab bil 'ashrah al-jam' alf. Jadi 10 kali 10 al-jam' mi'ah. 10 kali 10 adalah 100 gitu ya. Itu bisa mungkin kenapa? Karena yang dibaca bahasa Arab. Ya, tapi ini sing dibaca bahasa Indonesia kok kurang serk gitu ya. Nah, itulah. Jadi ilmu apapun kalau diintisabkan kepada Islam ya, itu jadi mulia. Itu salah satu kemuliaan Islam. Baik, ala kulli hal, jadi ilmu agama Islam ya, ngaji itu punya keistimewaan tersendiri daripada belajar ilmu umum. Di antaranya adalah kita selalu mendoakan orang yang menulis kitab dan guru-guru kita ketika setiap membaca kitab tersebut. Kemudian wa in ta'addadat ad-durusu qaddama al-ashraf fal ashraf. Kalau banyak pelajaran yang ingin disampaikan, maka hendaknya dia mendahulukan yang paling mulia kemudian yang paling mulia. Wal aham fal aham. Dan yang paling penting kemudian yang penting. Apa contohnya? Fa yuqaddimu tafsir al-Qur'an tsumma al-hadits. Dia awalkan dahulu pelajaran tafsir Al-Qur'an. Kemudian al-hadits. Kemudian usul ad-din, ya. Usul ad-din. Ya, ilmu akidah. Tsumma usul al-fiqh. Kemudian ilmu usul fikih. Pertanyaannya, kenapa kok nggak didahulukan ilmu akidah? Ya, kenapa kok nggak didahulukan usuluddin, kemudian baru tafsirul Quran, kemudian hadis kan gitu? Karena kan katanya kan akidah itu yang paling utama gitu ya, kan seperti itu. Ya, di sini kita bicara tentang tertibut ta'lim. Baik. Jadi di sini sudah mengatakan tafsir Quran. Kenapa kok Quran dahulu? Karena Quran itu sumber ilmu. Akidah diambil dari mana? Al-Quran. Ya, maka kalau kita lihat perpustakaan yang besar, ya, perpustakaan terbesar misalkan. Kalau isinya ilmu Islam, kita katakan semua ilmu ini kabeh sing dicatet nanggone perpustakaan ini, sumbernya cuma 30 juz Al-Quran. Sumbernya bahasa, hadis, kemudian akidah, fikih, balaghah, adab, apalagi ilmu-ilmu Islam itu. Ya, macam-macam. Sumbernya hanya satu, Al-Quran. Ya, maka mempelajari pelajaran yang paling utama adalah mempelajari Al-Quran. Ya. Ya. Maka diawalkan Al-Quran dulu, kemudian hadis, karena hadis adalah sumber dari hukum, sumber dari syariat. Ya. Baik. Kemudian usul ad-din, ya, kemudian ilmu akidah. Ya. Summa usul al-fikih, kemudian usul fikih. Summa kutub al-madhab, kemudian kitab madhab. Apa maksud kitab madhab? Ya, kitab fikih. Fikih yang sesuai madhab. Sebagaimana diwasiatkan para ulama, ketika mau belajar fikih, hendaknya dia belajarnya lewat thariqah madhabiyah, dengan mempelajari madhab muayyan, madhab tertentu. Misalkan di sini masyarakatnya Syafi'iyah, ya belajar kitab-kitab fikih Syafi'i. Begitu lewat atau jalurnya ketika kita ingin belajar fikih. Ya, kalau belajar fikih. Ya. Tsumman nahwa, kemudian ilmu nahwu, bahasa Arab. Wa yakhtimud darsa, dan menutup pelajarannya bi kutubi raqaiq, dengan kitab-kitab raqaiq. Kitab raqaiq itu kitab-kitab yang menceritakan di dalamnya asar-asar kalam ulama, kisah-kisah yang membuat hati ini lembut. Ya, karena itu penting, ya. Karena itu penting. Ya. Karena ilmu Islam ini bukan cuma pengetahuan semata, ya, bukan pengetahuan intelektual saja, tapi yang lebih penting dari itu juga pengetahuan rohaninya juga penting. Liyufidal hadirina tatahhurul batini, supaya bisa memberikan manfaat kepada orang yang hadir, ya, dalam membersihkan hati mereka. Ya, itu penting, ya. Mempelajari atau membaca kitab Tazkiyatun Nafs.
sucikan hati. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi waslahu. Dan menyampaikan pelajarannya ya hingga atau sesuai dengan yang selayaknya dia sampaikan. Wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi wa munqata'il kalami, dan dia berhenti di tempat-tempatnya berhenti dan potongan-potongan kata, potongan-potongan kalimat. Ya. Jadi hanya ketika menjelaskan ya menjelaskan dengan yang bagus gitu ya. Kalau waktunya titik ya dia berhenti di titik. Kalau waktunya koma berhenti di koma. Ya. Atau kalau nggak ada titik komanya misalkan kitab-kitab lawasan kalau titik koma nih kabeh nyambung gitu ya. Titik E ya nang halaman terakhir. Kalau titik E nang halaman terakhir. Ya kita kira-kira saja ya. Kita kira-kira saja. Wala yadhkuru syubhatan fid dini, dan dia tidak menyebutkan syubhat di dalam agama. Fi darsin, dalam satu pelajaran. Wa yuakhirul jawaba anha, kemudian dia menunda jawaban dari syubhat tadi fi darsin akhar, di pelajaran yang selanjutnya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Jadi tidak boleh kita menyebutkan syubhat. Misalkan sekarang hari ini saya sebutkan satu syubhat. Ya. Kemudian ya jawabannya ya pertemuan berikutnya. Ya hendaknya jangan seperti itu. Ya, hendaknya jangan seperti itu. Bal yadhkuruhuma jami'an, akan tetapi hendaknya dia menyebutkannya di waktu yang sama. Menyebutkan syubhat kemudian sebutkan jawabannya. Kenapa? Takutnya nanti syubhat itu yang malah ngantil nang jero atine. Ya, metu ngaji gak oleh ilmu tambah oleh syubhat kan. Malah oleh syubhat ya akhirnya berbalik Allah, ya, bahaya. Au yada'uhuma jami'an, atau kalau tidak bisa ya sudah nggak usah disebutkan syubhatnya. Ya. Sudah nggak usah disebutkan syubhatnya dan juga jawabannya, nggak usah disebutkan dua-duanya. Lima fihi minal mafsadah, karena di dalamnya nanti ada keburukan atau mafsadat. Ya, ada keburukan yang akan terjadi. La siyama in kana darsu, lebih-lebih lagi apabila pelajaran itu, ngaji itu majma'al khawasi wal awam, tempat ngumpulnya orang yang penuntut ilmu dan juga orang awam. Ya sudah pengajian umum kemudian nyebut syubhat, nggak dijelaskan jawabannya, ya, malah ngantil syubhatnya. Ya. Pertemuan berikutnya mau jawab syubhat, orangnya nggak hadir. Ya. Ya wis kalau jawaban mlebune syubhat iku mang. Ya. Kemudian wala yutilu darsa, dan tidak memperpanjang pelajaran, tatwilan mumillan, dengan panjang yang membosankan, ya. Panjang yang membosankan. Wala yuqassiru taksiran mukhillan, dan juga tidak memperpendek dengan pendek yang sangat kurang. Ya. Ya ngaji ono sing teko ngedek bagusan misalkan, ono sing teko puri ngaji lu 15 menit buyar ya. Ya eman ya. Budale 20 menit setengah jam, lu nggone 15 menit ya. Itu ya apa namanya? Taksiran mukhillan seperti itu. Ya, atau panjang. Ya, panjang padahal ngajinya enggak di pondok. Kalau di pondok sakarepe daurah itu memang sudah dijelaskan. Ini daurah lama. Nunggu seorang jam setengah. Tapi kalau ngaji umum seperti ini ngomong rong jam setengah. Wah. Ya gopo mulih ya, gopo mulih. Kecuali ini wis ada daurah atau apa gitu sudah paham. Karena memang sudah dijelaskan gitu ya. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin fil faidati fi tatwil. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin, dan hendaknya dia menjaga dalam majelisnya itu maslahat kebaikan bagi yang hadir dalam memberikan faedah. Kalau misalkan dia harus memperpanjang pelajarannya gitu ya. Jangan memperpanjang cuma muter-muter utawa cerita ngalor ngidul gitu ya. Ya, kita lali gak diwaca. Waduh. Ya, bahas kitab cuma satu halaman tapi 2 jam setengah misalkan. Atau cuma satu paragraf tapi 1 jam gitu ya. Atau satu hadis
Satu hadis 1 jam. Ya, satu hadis 1 jam. Ya. Karena terlalu melebar ke sana sini gitu ya. Melebar ke sana sini. Ya. Bismillah saja dijelaskan. Bismillah, bae apa? Ismi dijelaskan. Bismillah 20 menit ya. Gitu ya. Ya kecuali memang kalau di pondok atau ada daurah khusus gitu. Wala yabahatsu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dzalika. Dan tidaklah dia membahas satu pembahasan dalam satu tempat atau berbicara tentang satu faedah ilmu illa fi mawdi'i dzalika, kecuali pas waktunya untuk menyampaikan hal tersebut. Fala yuqaddimuhu alaihi, tidak dia mengawalkan pembahasan yang harusnya nanti diakhirkan, wala yuakhiruhu anhu, dan juga tidak mengakhirkan kalau memang sudah waktunya untuk disampaikan. Illa limaslahatin taqtadhi dzalika, kecuali kalau memang ada maslahat. Misalkan kita belajar fikih, baru masuk bab aqsamul miyah. Ya, misalkan belajar matan takrib gitu ya, Abu Syuja. Ya. Qala musannifur rahimahullah taala al-miyahu allati yajuzu biha taghiru sab'u miyahin, al-ma'ul bahri wan nahri wal bi'ri ila ghairi dzalika. Kita baru bahas air. Terus kemudian pertanyaannya, Ustaz, gopay itu masuk riba atau enggak gitu. Oh, waduh gitu ya. Iki bahas banyu terus kono pertanyaan nih gopay gitu ya. Bukan cuma riba, gopay nang kitab para ulama enggak ada. Adanya ya baru-baru kitabnya Ustaz Erwandi sama Ustaz Taminul Bais itu ya. Sama ndelok nang kitab Al-Majmu' misalkan ya gak ono gopay gitu ya. Jadi ini fikih yang muasirah gitu. Ya jangan pahami pelajaran ketika itu. Ya. Ya. Kemudian Ustaznya juga tidak itu, ya. Ketika membahas air misalkan sampai nang dindi ya gitu ya, bahas ya. Ya, sampai nang dindi. Jangan seperti itu. Baik, wala yarfa'u sautahu, adab selanjutnya. Wala yarfa'u sautahu, dan dia tidak mengangkat suaranya raf'an zaidan, dengan suara atau dengan suara tinggi ya, yang melebihi ala qadril hajati, melebihi dari hajat kebutuhannya. Wala yakhfadhuhu khafdhan, dan juga tidak mengecilkan suaranya. La yahsulu ma'hu kamalul faidah, yang mana ada beberapa faedah yang tidak tersampaikan dengan sempurna. Ya karena suaranya pelan, ya. Kemudian sampai enggak kedengaran. Wal aula an la yujawira sautuhu majlisahu wa la yaksuru an sama'il hadirin, ya. Dan yang paling utama adalah hendaknya suara itu pertengahan, gitu ya. Ya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Ya. Faqad rawal Khatib al-Baghdadi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbus sautal khafidhal khafi wa yakrahus sautar rafi'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai suara yang rendah dan membenci suara yang tinggi. Ya. Baik, fa in hadara fihim thaqilu sam'i fala ba'sa yarfa'u sautahu biqadri ma yasma'u. Kalau misalkan ada yang hadir pendengarannya kurang, ya enggak apa-apa dia sampaikan agak keras supaya dia mendengar. Wala yasridul kalama sardan, dan juga tidak bicara dengan cepat, gitu ya. Bicara dengan sangat cepat sekali. Bal yurattiluhu, akan tapi dia tartil, tenang, wa yatamahhalu fihi, ya. Dia tenang dalam menyampaikan. Liyatafakkara fihi huwa wa man yasma'u, supaya dia sendiri bisa berpikir apa yang dia sampaikan dan juga orang yang mendengar bisa memikirkan apa yang sedang disampaikan. Jadi kak cepet ngomongnya itu ya sampai bingung sing ngikuti. Waqad warada anna kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan, dan bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, beliau berbicara dengan tertata, ya, dengan pelan-pelan, terbagi-bagi, kalimatnya bagus gitu. Yafhamuhu man yasma'uhu, orang yang mendengar bisa faham dari ucapannya Nabi. Wa kana idza takallama bi kalimatin, dan beliau jika berbicara dengan satu kata, a'adaha thalathatan litufhama anhu, beliau kadang mengulangi sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya benar-benar faham yang mendengarkan.
Wa idza faragha min mas'alatin. Kemudian kalau dia sudah selesai dari suatu permasalahan, au aslin atau dari satu pokok, sakata qalilan, dia diam sejenak. Supaya apa? Hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Ya. Supaya orang yang ingin bertanya atau orang yang hadir bisa mencerna atau bisa bertanya ketika ingin menanyakan sesuatu. Ya. Hatta yatakallama man fi nafsihi kalam alaihi. Ya. Supaya orang yang ada yang masih belum paham atau ada yang tidak dimengerti bisa tanya dulu, gitu ya. Bisa tanya dulu. Kalau diakhirkan di akhir dars, takutnya nanti lupa, gitu ya. Taunya nanti lupa. Mang waya takut tapi di sini tak takut nomang, gitu ya. Tapi kalau ketika menyampaikan, gurunya diam dulu. Kita bahas misalkan, bahas air sudah, pembagian air sudah, yes. Mas kok, tuh. Ya. Kalau nggak ada lanjutkan lagi dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah seorang ketika menyampaikan itu dengan penyampaian dengan ucapan-ucapan yang bisa dimengerti oleh yang mendengarkan, ya. Tidak cepat, ya, dan juga dengan suara yang apa namanya, tidak terlalu tinggi, ya, bengok-bengok, dan juga tidak terlalu rendah. Baik. Jam berapa saya kira? Belum ada ya. Tapi kayak kan. Baik, satu paragraf lagi lah. Wa yasunu majlisahu 'anil laghwi, dan hanya dia menjaga majelisnya dari ramai. Fa innal laghwa, karena keramaian kebisingan, yughayyirul lafz, bisa merubah lafaz ucapan. Wa an rafil aswat, dan menjaga dari suara-suara yang tinggi. Wa ikhtilafi jihatil bahth, dan pembahasan yang apa namanya, yang terpecah-pecah, gitu ya, yang saling bertabrakan. Qala Rabi, berkata Rabi, kana Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alatin, bahwasanya Imam Syafi'i ketika beliau berdialog dengan seorang dalam satu masalah, fa'adala ila ghairiha, kemudian orang tersebut ingin membengkokkan pembahasan ke arah lain. Yaqul, beliau mengatakan, nafrahu min hadhil mas'alah, kita selesaikan dulu membahas masalah ini, fokus dulu. Tsumma nasiru ila ma turid, kemudian kita akan bahas masalah yang kamu inginkan. Jadi fokus dulu dalam satu pembahasan. Wa yatalattafu fi dzalika, dan hendaknya dia berbuat lembut dalam hal tersebut. Fi mabadihi qabla intisyarihi, di awal ucapannya, kalamnya, sebelum dia membahas pembahasan yang lebih lebar. Wa taulanin nufus, dan sebelum adanya jiwa-jiwa yang terusik, gitu ya, sebelum ada jiwa-jiwa yang terusik. Tapi demikian yang bisa kita bahas, semoga memberikan manfaat kepada kita. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.